Hai, saya Marta Suherman. Saya sering banget dapat pertanyaan gimana sih caranya milih tas kamera yang pas dengan kebutuhan kita. Nah, di video kali ini saya akan bahas tips memilih tas kamera. Memilih tas kamera kesannya nggak penting-penting amat karena biasanya banyak orang yang suka kaget ngelihat harga tas kamera. Lalu kemudian mereka bicara, ngapain sih buang uang banyak-banyak cuma buat sebuah tas? Jadi teman-teman kadang-kadang suka lupa kalau kamera yang digunakan itu harganya bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Nah, kita harus menjaga keselamatan dari alat-alat yang kita gunakan ini. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam memilih tas kamera. Tips yang pertama adalah pastikan tas kamera kamu memiliki daya tahan yang baik. Tas kamera kamu tahan banting. Tahan banting artinya adalah tahan terhadap benturan, karena biasanya kita di lapangan sering banget ketemu kondisi yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita ketemu beberapa kondisi di mana tas kamera terbentur dengan sesuatu. Lalu kemudian waterproof, karena biasanya kita juga berhadapan dengan hujan dan air laut. Dan juga yang terakhir adalah anti debu. Debu juga biasanya jadi musuhnya kamera nih, karena ngebersihinnya kadang sulit dan juga sensor sering banget kotor gara-gara debu. Jadi kita harus menggunakan tas yang baik supaya terlindung dari debu, air hujan maupun benturan. Beberapa tas kamera dilengkapi dengan fasilitas jas hujan. Jadi kalau teman-teman memang sering melakukan aktivitas outdoor, sebaiknya memilih tas yang memiliki jas hujan. Posisi jas hujan biasanya ada di bawah tas kamera. Ini kita keluarin ya. Nah, ini jas hujan. Jadi kalau tas kamera selalu memiliki jas hujan seperti ini. Poin yang kedua adalah kapasitas dan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setiap fotografer itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ada satu fotografer yang menggunakan satu body satu lensa, ada juga yang menggunakan dua body dua lensa, atau bahkan ada juga yang menggunakan lebih dari itu. Jadi kalau teman-teman mungkin travelingnya sering menggunakan peralatan yang minim, tidak terlalu banyak, tidak perlu menggunakan tas ransel yang cukup besar. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Poin yang ketiga adalah kemudahan pada saat kita memasukkan dan mengeluarkan kamera. Nah, kembali lagi ke setiap fotografer, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ada kalanya beberapa fotografer harus bisa cepat mengeluarkan kamera. Makanya kita harus memastikan tas yang kita gunakan itu friendly dan sesuai dengan kebutuhannya. Karena nggak lucu juga kita kehilangan momen karena kesulitan mengeluarkan kamera dari tas kamera kita. Kemudian yang harus diperhatikan adalah pembagian ruang di dalam tas kamera kita. Tas kamera umumnya dilengkapi dengan busa pelindung dan juga sekat-sekat pelindung, biasanya untuk mengurangi guncangan pada kamera kita. Dan busa tersebut biasanya dilindungi dengan kain berbahan halus seperti bludru. Dan biasanya busa-busa tersebut dijahit pada bagian dalam tas kamera kita. Nah, kalau saya pribadi biasa saya memilih yang jahitannya rapi. Karena ada kalanya saya pernah ketemu tas kamera yang jahitannya kurang rapi dan juga akhirnya pada saat kita menaruh kamera kita itu kurang nyaman, jadi kelihatan berantakan. Selain itu nggak hanya pembatas sekat-sekat untuk tas kamera, tapi saya juga biasanya suka banget sama tas yang memiliki kantong-kantong kecil yang banyak. Karena biasanya kita butuh untuk menyimpan uang, kadang-kadang menyimpan kunci L gitu ya, atau kadang-kadang plate atau memori. Jadi itu penting banget untuk memiliki tas yang memiliki kantong-kantong yang banyak. Tips berikutnya adalah kita harus mengenali jenis-jenis tas kamera. Tas yang pertama adalah tas ransel atau backpack seperti yang satu ini. Backpack biasanya berukuran besar karena bisa memuat lebih dari satu buah kamera dan lebih dari satu buah lensa. Kemudian harus pastikan busa di bagian pundak ini nyaman untuk digunakan. Karena ada kalanya bila busanya tipis itu akan membuat kita sakit pada saat menggunakannya. Kalau saya pribadi, saya suka banget sama tas ransel atau backpack seperti ini, di mana nampak ramping di luar, tapi penuh isinya di dalam. Kemudian tas ransel biasanya ada bagian strap seperti ini, biasanya bisa digunakan untuk menaruh tripod. Jadi kita taruh tripodnya dari atas sampai ke bawah sini. Nah, kemudian bagian yang saya suka adalah kompartemen kecil-kecil seperti ini, karena saya di sini bisa meletakkan macam-macam, bisa taruh dompet, atau juga bisa menaruh di sini misalkan pulpen pada saat kita traveling, atau memory card, atau berbagai hal lainnya.
Jenis tas yang kedua adalah shoulder bag. Jadi shoulder bag adalah tas kamera yang bisa diletakkan di pundak kita. Nah, tas yang saya gunakan sekarang adalah bermerek Zano dari Yogyakarta. Jadi tas kamera ini adalah tas karya anak bangsa. Kita bisa lihat ya, bahannya halus dan kemudian di sini, nah kantong-kantongnya banyak banget. Ini bisa buat taruh dompet, taruh smartphone ya. Terus kemudian di dalamnya juga ada insert, jahitannya juga rapi. Kemudian di bagian depannya juga ada kantong, jadi kantongnya itu nggak sembarangan, yang ini ada busanya supaya kalau kebentur itu tetap aman. Nah kemudian di bagian bawahnya nih, ini tas kamera yang tadi, yang shoulder bag, ada bagian bawahnya tetap dilengkapi dengan fasilitas jas hujan. Jadi jas hujan ini berguna banget untuk melindungi tas kamera kita. Nih. Dan semua tas kamera selalu memiliki volume yang berbeda-beda, jadi kita harus memastikan kita akan traveling dengan berapa banyak lensa atau berapa banyak bodi. Nah itu disesuaikan dengan tas kamera yang akan kita gunakan. Nah jenis tas berikutnya adalah waist belt atau tas pinggang. Nah saya salah satunya pencinta tas pinggang. Biasanya dia terbuat dari belt yang berbahan busa, dan di sana kita bisa menggantungkan beberapa kantong yang nantinya akan digunakan untuk meletakkan lensa. Berikutnya adalah slingshot. Slingshot adalah tas lempang yang biasanya tersedia dalam ukuran yang berbeda-beda. Jadi ini biasanya banyak diminati karena nyaman digunakan. Tas berikutnya adalah multi-purpose bag. Jadi ini sebenarnya tas biasa yang berukuran besar dan memiliki space yang cukup luas di dalamnya, di mana kita bisa meletakkan inner case atau insert. Inner case atau insert adalah tas berbentuk busa, di mana dia bisa dipindah-pindahkan dari satu tas ke tas lainnya. Nah, jenis tas berikutnya adalah hard case. Hard case ini bentuknya seperti koper, di mana di dalamnya kita bisa susun busa-busa untuk meletakkan kamera. Hard case biasanya digunakan untuk membawa peralatan yang cukup banyak dan cukup berat. Nah, demikian beberapa tipe tas yang kamu bisa pertimbangkan untuk membeli. Jadi, buat teman-teman disesuaikan kebutuhannya, kira-kira kamu butuh yang mana. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan tas kamera dari Zano Camera Bag, di-subscribe ya channelnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-temanmu. Karena kalau saya sudah mencapai 100.000 subscriber, saya akan bagi-bagi tas dari Zano Camera Bag. Teman-teman, thank you for watching. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.